Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat beribadah. Mari kita ikuti renungan malam hari Jumat tanggal 24 Juli 2020. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1, 2 tambah 5. Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapanmu ya Tuhan, bala surga menyembah, Dikau Khalik semesta. Kerubim dan serafim memuliakan Yang Trisuci. Para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, gereja yang kudus esa, kepadamu menyembah. Tatamu kekal teguh pada sisi kanan Bapa, dalam penghakiman-Mu. Tolong umat-Mu yang papa, diri kami yang lemah, dalam Dikau selamatlah. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menebus kami di dalam Yesus Kristus. Hidup dan mati kami adalah di tangan Tuhan. Kiranya kami tetap yakin dan percaya kepada Tuhan, walaupun berbagai macam tantangan yang sedang kami hadapi, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini diambil dari kitab Para Rasul pasal 7, dimulai dari ayat 54 hingga ayat 60. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.
Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada Bapak Gereja mengatakan bahwa darah martir menjadi benih gereja. Di bahasa Batak didok, mudarni nama te martir do bonini huriai. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan ini seringkali kita dengar, bagaimana cikal bakal berdirinya gereja. Gereja berdiri dan bertumbuh bukan tanpa pengorbanan, tapi dengan penuh perjuangan, bahkan pengorbanan hingga kehilangan nyawa. Tetapi sejarah mencatat bagaimana darah-darah martir, darah pemberita Injil menjadi benih yang bertumbuh dan berkembang dengan begitu pesatnya. Gereja HKBP yang besar seperti sekarang ini adalah pengorbanan para martir, pemberita Injil Munson dan Leman, dan bagaimana perkembangan dan pertumbuhannya ketika mereka mati martir, dan saat itulah lahir Nommensen yang menjadi Rasul Batak. Demikianlah Stefanus dalam nats ini, ketika dia harus dihadapkan kepada mahkamah agama karena dia telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam dirinya, dan dia memberitakan kepada orang lain, dan semakin banyak orang yang percaya. Jadi bagaimana Stefanus diseret, dilempari dengan batu hingga tewas. Stefanus tetap teguh di dalam imannya. Dia berdoa kepada Tuhan ketika dia menghadapi cobaan yang begitu berat. "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Semuanya itu disaksikan oleh Saulus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Stefanus menjadi martir dan Saulus dipanggil Tuhan dan bertobat menjadi pemberita Injil. Saulus yang menjadi Paulus justru menjadi rasul di dalam pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus, juru selamat dunia. Jadi ada banyak kisah-kisah di dalam penyebaran Injil, bagaimana pengorbanan para pemberita Injil, dan akhirnya menjadi benih yang bertumbuh menjadi gereja yang bersaksi
Sebagai pengikut Kristus, jangan pernah takut memberitakan Injil. Dan Tuhan pasti akan memberkati menjadi kabar sukacita. Jadi ketika pengikut Kristus dianiaya, ketika gereja ditutup, bahkan dibakar, Tuhan ada di sana. Dan akan menjadikannya menjadi benih yang bertumbuh, yang senantiasa hidup dan berkembang di dalam Tuhan. Pertumbuhan gereja sebagai tubuh Kristus tidak dapat dihambat, tidak dapat dihalangi, karena semakin dibabat akan semakin merambat. Karena penyebaran Injil adalah kuat kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus yang tidak dapat dihalangi oleh apa dan siapapun, karena Injil harus sampai ke seluruh dunia. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan ayat 4, tak kita menyerahkan. Kita berdoa. Kekallah firman Allah selama-lamanya. Kami yakin dan percaya keselamatan hanya di dalam Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan kami akan melewati malam ini dengan penuh rasa sukacita. Kami serahkan kehidupan kami, anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada. Di dalam penyertaan Tuhan kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami akan dibangunkan esok pagi dalam keadaan sehat dan akan dikuatkan untuk melakukan segala aktivitas kami. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. All fear is gone because I know He holds a
future, and life is worth the living just because.